Halo semuanya, setelah sekian lama gue nggak muncul di YouTube dan sekarang akhirnya nonjolin muka lagi. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Um, Buat yang belum tahu, salam kenal sebelumnya, gue Dedi dan um, gue beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu itu banyak bikin video soal investasi, keuangan, perjalanan hidup, pekerjaan dan um, apa pengalaman-pengalaman lain gitu ya. Dulu gue kerja sebagai customer support, lalu ada apa namanya perpindahan untuk menanganin satu project innovation di perusahaan toko kripto. Tapi saat toko kripto dibeli oleh Binance pada saat itu akhirnya gue kena PHK. Nah, jadi itu part of titik balik semua yang akhirnya ngebuat gue coba berpikir, oke, apakah gue harus berganti gitu ya. Dulu tuh gue tipikal orang yang bekerja sangat baik untuk perusahaan gitu. Tapi setelah kejadian itu gue berubah gitu ya. Yang tadinya gue mencoba untuk menyenangkan perusahaan, sekarang setelah kejadian itu gue menjadi seorang yang fokus pada menyenangkan diri gue dengan cara memilih ya, mengganti karir yang bisa membawa kehidupan yang lebih baik. Nah, pada akhirnya gue memilih satu karir yang menurut gue suka ya, namanya UI UX designer. Sebenarnya itu sudah gue mulai sejak SMA, tapi gue tidak suka IT sebenarnya karena IT itu bikin sakit. Tapi ya ternyata itu harus kita laluin sekarang. Jadi gue sekarang bekerja sebagai UI UX designer, consultant gitu ya. Setelah dari toko kripto itu gue move ke Genius. Dari Genius di sana setahun itu move ke apa namanya, perusahaan Jerman selama 1 bulan. Itu satu project aja kecil. Lalu setelah itu gue move lagi ke freelancer. Setelah itu gue dapat lagi di BSI full time job gitu ya, as a UX designer. Itu bikin mobile apps-nya mereka, bikin desain untuk desktopnya mereka, back office dan sebagainya macamnya. Terutama untuk yang beyond juga itu part of my contribution di dalamnya. Nah, terus setelah dari sana sekitar 6 bulan, gue lanjut untuk ke apa tuh namanya, Finet ya. Finet itu subsidiary atau anaknya dari perusahaan Telkom Indonesia. Di sana itu perusahaan tuh bergerak di bidang financial service dan memang keahlian gue setelah itu di bagian financial service untuk membuat desain user interface. Nah, terus sampai sekarang. Nah, cuma enaknya ini fully WFH, jadi gue bisa balance my life gitu ya, antara di rumah bekerja dan nggak harus ngabisin waktu di jalan sangat lama. Bisa 4 jam gue ngabisin waktu di jalan. Kalau di rumah itu benar-benar bisa efisien dan gue bisa belajar banyak hal baru. Atau gue punya kambing di belakang, jadi gue bisa ngasih makan kambing-kambing di belakang gitu ya. Nah, kurang lebih itu apa yang mau gue update dalam hidup gue saat ini, dan gue masukin ke YouTube supaya bukan cuma bisa ditonton oleh orang lain, tapi bisa ditonton sama diri gue sendiri di masa depan, dalam beberapa tahun ke depan, untuk melihat apa sih yang udah gue lakuin selama ini gitu. Nah, kalau ditanya apakah menjadi UI UX designer itu seru? Iya, seru. Dan ini karir yang akhirnya gue pilih gitu ya, karena ternyata untuk teman-teman kalian perlu tahu, kalian itu better jangan fokus kepada bagaimana caranya kalian bisa perform di perusahaan kalian. Jangan fokus kepada bagaimana kalian bisa menyenangkan bos kalian, tapi fokuslah kepada karir kalian. Bangun karir kalian sebaik mungkin gitu. Nah, bangun karir yang sebaik mungkin itu pastinya kalian harus bekerja dengan baik kan. Jadi bukan cuma bekerja dengan baik, tapi kalian tuh bisa membangun karir yang pada akhirnya nanti kalian bisa jual lagi tuh karirnya kalau kalian mau fokus sebagai profesional. Nah, kalau kayak gue sekarang, gue mengerjakan banyak banget project financial service gitu ya. Dan itu banyak banget membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa meraih goalsnya mereka, mulai dari menandakan retention of customer-nya mereka, atau merubah suatu experience gitu ya, pengalaman user-user mereka gitu. Nah, itu gue melakukan hal tersebut dan menurut gue itu super life changing to me, also for people, dan itu sangat menyenangkan gitu buat diri gue sendiri. Nah,
itu dilakukan itu, dan kalau ngebayangin ya pada tahun-tahun sebelumnya itu gue di PHK tuh kalau nggak salah di umur gue hampir mendekati 25 tahun. Gue ingat banget itu saat itu saat tahun baru. Itu super super menyedihkan, itu pertama kali dihadapi. Dan saat itu sebenarnya gue nggak bingung sih mau ngapain, karena gue udah tahu 1 tahun sebelumnya gue udah prepare untuk menyiapkan skill baru gue, yaitu di UI UX designer. Gue sudah belajar sebelumnya skillnya, dan pada akhirnya setelah itu sekitar 2 bulan gue dapat pekerjaan baru, untungnya saja gitu. Dan menurut gue itu suatu keberuntungan juga sih ya, sampai apa yang gue alamin saat itu benar-benar suatu keberuntungan, dan ya gue berhasil gitu, alhamdulillahirabbil alamin, itu berkat Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Dan apa ya, gue senang bisa melakukan banyak hal sekarang. Gue bisa bantu-bantu perusahaan, dan walaupun minusnya ya tadi ya, bekerja di IT itu pasti akan sakit gitu, sakit kepala. Dan ya gue juga udah sering banget sakit, sering sakit sih sebenarnya sekarang, karena ya pekerjaannya memang fully menggunakan otak ya, berpikir sangat keras gitu, bahkan kadang-kadang menciptakan sesuatu yang belum ada di dunia ini. Jadi benar-benar bikin satu fully something yang ya udahlah ya, bikin sendiri. Nah, kurang lebih itu sih. Itu update yang bisa gue sampaikan untuk teman-teman yang sekarang sedang mengalami quarter life crisis gitu ya. Bisa cobalah untuk fokus apa yang kalian suka dan lihat marketnya. Kalau marketnya bagus, kalian lebih pelajari itu lebih dalam gitu. Anggaplah diri kalian itu akan mati 1 tahun ke depan, dan sebelum kalian mati, belajarlah untuk mencoba hal-hal baru dengan tekad yang kuat sampai kalian bisa 1 tahun itu untuk berhasil. Nanti akan ada perubahan dalam diri kalian. Ingat, jangan malas. Apa yang kalian lakukan hari ini itu adalah kalian di masa depan. Kalau kalian suka mager, di masa depan kalian akan mager. Mending kalau mager di rumah, mager di pinggir jalan, homeless. It will happen with everyone gitu ya. So keep it up and semangat. Bye.